apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dikasih ASI yang lancar, ASI yang berkualitas. Nah, hari ini kita itu mau bahas pantangan untuk ibu menyusui yang banyak banget kita tuh sering lalai, kayak gitu loh. Justru hal pantangan ini sebenarnya tuh penting, tapi kita tuh malah nggak notice kayak gitu loh. Nah, langsung aja ya kita bahas ya, kira-kira pantangan apa aja sih yang sering kita lalaikan di sini. Yang pertama adalah asap rokok. Asap rokok apalagi kita sebagai perokok pasif itu sebenarnya lebih berbahaya ya Mam ya. Jadi dulu tuh suami aku punya neneknya dia itu perokok pasif. Justru yang kakeknya yang sebagai perokok ini nggak apa-apa, tapi neneknya ini yang malah terkena kanker paru-paru kayak gitu. Jadi memang perokok pasif ini bahaya sekali, apalagi juga ketika kita punya baby. Kita menghirup asap rokok itu sebetulnya kan kita juga menumpuk racun di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa kena ke baby kita juga. Apalagi kalau misal, jadi kayak misal gini ya, kalau mungkin yang ada suaminya merokok, nah kita kan nggak bisa ya langsung, sudah Pak jangan merokok, nanti malah kita jadi bertengkar, bener kan? Jadi mungkin kalau suaminya merokok bisa diedukasi, bisa diajak ngobrol lah, Pak, asap rokok tuh seperti ini loh bahayanya untuk anak kita seperti ini. Dan kalau memang cukup sulit untuk merubah dalam sekejap itu cukup sulit ya, mungkin bisa nanti kalau merokok di luar. Dan sebelum ke kamar anak bisa mandi dulu. Jadi sebelum menyentuh anak kita bisa mandi dulu. Karena apa? Ketika kita merokok aromanya tuh akan kuat sekali dalam tubuh kita. Dan biasanya sih kita walaupun sudah sikat gigi itu tetap masih ada aroma rokok. Jadi sebisa mungkin kalau misal ada suami yang merokok atau mungkin ada mertua yang merokok, orang tua yang merokok, adik kalian atau siapapun yang merokok di sekitar anak kalian bisa, kita kadang nggak bisa ya nyuruh mereka yang pergi, kadang susah, mending kita yang pergi aja kayak gitu. Misal di ruang tamu ngerokok, ya udah jangan bawa anaknya ke ruang tamu, misal anaknya dibawa ke kamar aja. Atau misal di luar, apalagi kalau misal kayak kita makan keluar ada yang rokok, kita nggak bisa usir mereka ya kan, atau kita mungkin bisa tegur mereka, tolong bisa nggak jangan merokok karena ada anak kecil. Nah, ada orang yang mau, ada orang yang nggak, jadi lebih baik kita aja yang mengalah kayak gitu. Terus yang kedua, alkohol. Nah, mungkin banyak ya dari mami-mami itu kadang yang udah memang sekarang alkohol ini bukan menjadi kayak orang yang minum alkohol berarti jelek, no gitu loh. Kadang kita pun kumpul-kumpul sama teman minum alkohol seperti itu. Jadi sebetulnya alkohol ini nggak baik juga untuk baby. Yang ditakutkan adalah apa? Karena ini soda kan, ada sodanya juga, ada alkoholnya juga. Jadi itu bisa bikin baby kembung, terus bisa bikin baby lebih rewel juga kayak gitu. Nah, tapi ada sih teman aku waktu itu tetap minum alkohol dan anaknya nggak kenapa-kenapa gitu loh. Waktu itu aku tanya, kok bisa sih? Jadi dia memang dia itu bukan ibu yang full menyusui, jadi dia mix sama pompa. Ketika dia minum alkohol, dia itu minum air putih yang banyak sekali supaya untuk netralin ya katanya ya, untuk netralin. Jadi kan nanti alkoholnya kan terbuang lewat pipis. Nah, dan setelah itu dia pompa dua kali atau 3 kali pompa itu dia buang asinya, dia nggak kasihkan ke baby seperti itu. Nah, cuma kan aku nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi mungkin kalau misal kalian memang mau kumpul-kumpul sama temen dan mengharuskan minum alkohol kayak gitu kan, mungkin kalau nggak minum juga kadang kan ada kayak, apalagi kita menjamu tamu misal kayak di kerjaan kayak gitu kan ya. Nah, kalian mungkin sebisa mungkin selalu bisa nahan, bagus. Tapi kalau nggak bisa memang kalian mau minum, ya menurut aku it's okay, tapi kalian bisa konsultasikan ke DSA untuk pastinya gimana, atau kalian bisa ikutin tips temen aku tadi itu. Yang ketiga adalah stres. Nah, ini stres itu udah kadang kita nggak bisa kontrol memang ya Imam ya. Jadi aku dulu waktu pertama kali punya anak Marvel, waktu lahiran Marvel, aku tuh apa-apa sedikit Marvel kenapa sedikit tuh aku udah bingung banget. Terus teman aku tuh bilang gini, udah kamu tuh nggak usah terlalu bingung gitu loh, udah itu wajar. Dia tuh selalu bilang kayak gitu, Marvel apa sedikit nangis aku bingung, oh ya aku kayak gini, kenapa ya kayak gini ya, terus asiku gini, kenapa ya kayak gini. Jadi aku hal-hal kecil tuh aku bingungkan gitu loh. Ternyata justru karena hal-hal kecil, setiap hal kecil tuh kita ribetkan, aku Google, aku ini cari, jadi itu justru semakin aku stres, semakin aku kayak nggak bisa berpikir jernih. Jadi ketika kalian merasa kayak anak aku kenapa gini, stop Google, jangan kalian Google gitu. Kalau kalian mau Google lah yang positif. Jadi misal kayak gini nih, anak kalian perutnya kembung, jangan gini, jangan gini kenapa bayi kembung, kenapa gini itu. Nanti keluarnya tuh bisa macam-macam, kembung itu bisa membawa penyakit kronis seperti ini, itu keluarnya kayak gitu. Jadi mending kalian gini, makanan
untuk baby kembung. Jadi cari yang positif, lebih baik kita cari solusinya seperti itu, Mam. Jadi jangan malah menambahin beban kalian, tapi carilah Google tuh yang solusinya seperti itu. Terus habis itu kalian juga bisa bercerita, ajak teman kalian untuk cerita, cari teman kalian yang bisa diajak sharing tuh yang positif gitu loh. Kadang tuh ada temen yang kita gini terus iyo itu nanti bisa gini loh, awas loh nanti babymu gini. Nah, no, itu hindarin teman-teman yang kayak gitu. Jadi carilah sosok teman yang positif yang bisa kalian ajak sharing gitu. Tapi yang terpenting adalah gini, nggak perlu terlalu ribet, nggak perlu terlalu kalian memusingkan. Kadang kita tuh perlu ambil waktu, kita lebih santai, kita lebih tenang. Jadi ketika baby kalian nangis-nangis, ya kalian sambil, oh ya baby aku nangis, mungkin aku sambil cari tahu, sambil dimasak, sambil diajak ngobrol, sambil kita juga perbaikin pola makan kita, sambil kita mungkin perbaikin produksi ASI kita seperti itu. Jadi jangan langsung kayak, aduh babyku gini. Kadang itu kita bingung, kita malah nggak ketemu solusinya. Jadi yang penting tenang dulu, terus kalian bisa cari solusi, kalian bisa sharing ke teman-teman yang positif seperti itu. Atau kalau misal nggak, kalian boleh simpen nomor DSA kalian. Jadi ketika ada hal-hal mendesak itu kalian bisa langsung telepon ke DSA kalian. Itu. Terus habis itu kopi, teh itu sebenarnya kafein, seperti yang kita sudah sering tahu ya, kalau kafein itu berlebihan bisa bikin babynya susah tidur, bisa bikin babynya rewel. Jadi kalau misal kalian mau konsumsinya dibatasin aja. Obat-obat herbal. Nah, obat-obat herbal tuh kayak obat apa? Jadi aku nggak menjudge obat apapun ya, Mam ya. Tapi contohnya kayak gini, waktu aku habis lahiran, itu aku udah diwanti-wanti sama dokter di rumah sakit aku tuh, jangan minum obat Cina merek ini gitu, karena obat itu bisa untuk katanya mempercepat pengeringan luka. Jadi kalau kita operasi itu dia bisa cepat mempercepat pengeringannya kayak gitu loh. Nah, padahal kadang obat-obat seperti itu kan kandungannya kan macam-macam ya, Mam ya. Kadang ada kandungan itu yang bisa juga bikin ASI kita tuh jadi drop. Jadi mungkin kerjanya tuh berlawanan dengan hormon ASI kita seperti itu loh. Makanya kalau misal kalian mau konsumsi obat-obatan herbal, itu kalian boleh konsultasikan dulu ke DSA kalian. Kalau Mam Uung itu termasuk obat herbal atau enggak? Nah, Mam Uung itu kalian perlu tahu, itu kandungannya itu cuma murni daun kelor aja yang dikeringkan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah dalam mengkonsumsi. Jadi nggak ada masalah, nggak ada campuran obat-obat lainnya, nggak ada campuran kandungan-kandungan lainnya. Jadi aman untuk ibu menyusui. Yang terakhir, yang sangat penting adalah menghindari pompa. Sebetulnya pompa itu penting atau enggak sih? Itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya, Mam ya. Kalau kalian merasa ASI kalian cukup, ya nggak pompa nggak ada masalah. Tapi kalau kalian merasa ASI kalian kurang, ya harus dipompa. Intinya bukan pompa sih, intinya itu adalah sering-sering dikeluarkan, sering-sering kita minta, sering-sering kita create demand-nya itu tadi. Jadi dengan begitu ASI kalian diharapkan bisa lancar terus. Nah, dan jangan lupa sebetulnya payudara yang semakin sering dikosongin itu lemak-lemaknya juga semakin banyak. Lemak-lemak itu tadi yang akan membuat ASI kita makin berkualitas dan babynya makin gembul. Nah, sekian Momformation hari ini, semoga bisa berguna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Kira-kira ada masukan apa atau kalian ada yang pingin dibahas apa, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya mamuung.id. Bye-bye.